Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadinata dengan NIM 250420175. Di sini saya akan meresum materi yang saya pahami di pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep dasar pendidikan agama Islam. Di era globalisasi ini, perubahan nilai ini berlangsung sangat begitu cepat dan kompleks. Pendidikan agama ini menjadi kebutuhan sepanjang hayat, tidak hanya batas ruang dan waktu. Transformasi pengetahuan, memaksimalkan potensi individu. Islam ini sebagai pandangan hidup, kaya nilai pendidikan. Konteks di Indonesia, mayoritas Muslim menjadi pendidikan agama Islam sebagai rujukan pendidikan. Artinya, sekarang dunia berubah semakin cepat seperti teknologi dan juga budaya. Jadi pendidikan ini tidak hanya di sekolah tetapi sepanjang hidup gitu. Islam sendiri punya banyak nilai yang bisa menjadi pedoman, apalagi di Indonesia ini mayoritas sebagai umat muslim. Nah, contohnya itu ketika kita belajar itu tidak hanya di kelas saja, tapi juga bisa belajar dari yang namanya pengalaman hidup. Nilai Islam ini seperti jujur dan disiplin harus dipakai dan digunakan di dalam berpendidikan. Kedua, tujuan dari pendidikan agama Islam. Dua dimensi kesempurnaan manusia, menyentuh akal, hati, jiwa, dan raga. Tujuannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam ini bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki yang namanya iman dan takwa. Lalu punya akhlak yang baik, seimbang antara dunia dan juga akhirat. Konsep pendidikan agama Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada konsep yang namanya tarbiyah. Artinya tarbiyah ini artinya perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Yang kedua yaitu ta'dib atau pembentukan adab dan akhlak manusia. Yang ketiga yaitu ada yang namanya taklim atau proses pengajaran ilmu. Jadi ilmu ini disampaikan kepada orang lain. Ingat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diberikan kepada manusia lainnya. Lalu penjelasan singkat dari 3 konsep tarbiyah, taklim dan juga ta'dib ini adalah mendidik dan juga membina. Mengajarkan ilmu. Ketika kita mendapatkan suatu ilmu, lalu ilmu kita ini kita berikan kepada orang lain, itu akan bermanfaat dan juga itu menjadi yang namanya jariah kita ketika kita sudah wafat atau sudah meninggal. Lalu yang terakhir itu membentuk karakter yang namanya manusia, karakter akhlaknya, tingkah lakunya, adabnya, sopan dan santun harus juga kita bentuk. Lalu contohnya ini seperti dosen ketika mengajarkan ilmu akuntansi, ini biasa kita katakan dengan taklim. Lalu dosen mengajarkan sopan dan santun, etika gitu kan. Ini disebut dengan ta'dib. Lalu proses perkembangan mahasiswanya ini disebut tarbiyah. Lalu makna dari tarbiyah ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu menyadarkan yang namanya fitrah, mengembangkan keterampilan, menyelaraskan bakat, bersabar dalam proses. Yang namanya proses kita harus bersabar, kita harus menikmati proses. Jangan mau yang namanya hasilnya saja, tapi kita harus menikmati perjalanan. Setiap langkah yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan ikhlas dan juga tabah. Lalu sesuai dengan tujuannya yaitu jelas, lalu bersumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Tarbiyah ini adalah proses mendidik manusia sesuai potensi alami mereka. Jadi kita lihat nih kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kan manusia ini banyak potensi yang berbeda-beda yang ia miliki. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Sebagaimana contohnya seperti anak yang pintar dalam hitungan matematika, maka kita arahkan mereka itu dia bergerak di bidang sains, ya kan. Lalu juga bidang matematika, bidang akuntansi juga dia karena pandai menghitung. Lalu misalnya ada contoh di bidang seni,
Kita lihat dia kemampuannya ada di seni apa. Seperti seni musik, kita bisa arahkan dia dengan bernyanyi, lalu kita bisa mengarahkan dengan bermain alat musik dan juga lain sebagainya. Lalu potensi manusia di dalam Islam ini terbagi menjadi 3. Ada potensi yang namanya potensi memberi manfaat. Ketika kita menjadi umat manusia, kita itu bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Yang kedua itu ada potensi merusak. Jadi manusia ini memiliki sifat juga yang namanya potensi merusak. Contohnya itu merusak, menggundul hutan dan membabat habis yang mengakibatkan dampak adanya banjir. Lalu yang ketiga adalah potensi ketuhanan. Kita memiliki yang namanya Tuhan, keimanan, ketakwaan. Kita harus bertakwa kepada Tuhan masing-masing. Misal umat Islam itu bertaat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita melakukan beribadah seperti sholat, melakukan bersedekah, lalu berinfak, membantu manusia lainnya dan lain sebagainya. Setiap manusia ini memiliki yang namanya sisi baik, sisi buruk, dan juga sisi spiritual. Tugas pendidikan adalah mengembangkan mana yang baik dan juga mengendalikan mana yang buruk. Kesimpulannya, pendidikan Islam ini tidak hanya belajar tentang ilmu, tetapi juga yang namanya tentang akhlak. Lalu konsep utamanya itu terbagi menjadi 3 tadi, ada tarbiyah, taklim, dan juga takdim. Lalu fokus utamanya ini adalah pembentukan karakter. Mungkin ini yang bisa saya pahami di pertemuan ketiga tentang yang namanya konsep-konsep dasar pendidikan agama Islam, khususnya tadi tentang yang namanya tarbiyah, taklim, dan juga takdim. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga yang mendengarkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.